melihat kondisi sekarang sebenarnya potensi pelemahannya itu udah semakin relatif terbatas ya, Mbak, ya. Faktor utamanya terutama kalau kita lihat dari sisi likuiditas investor ini yang sebenarnya, masih melimpah, khususnya investor dari domestik, yaitu perbankan. Karena perbankan ini adalah investor terbesar di, pasar SBN, sehingga kalau likuiditas dari sisi investor perbankan ini masih cukup tinggi, kemungkinan investor perbankannya masih akan masuk ke pasar SBN dan tentu saja ketika, permintaannya ini cukup tinggi, ini akan menahan peluang untuk kenaikan yield, lebih lanjut ke depannya. Yang kedua, kita lihat sebenarnya faktor dari ekspektasi masih adanya ruang, untuk pemangkasan suku bunga acuan dari Bank Indonesia gitu. Karena di Ya, tahun Pak ini, Aryawan? namun kami masih melihat ya? Ya, boleh dilanjut, Pak. Tadi agak sedikit terputus. Ya, yang kedua masalah, ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga acuan, yang kami lihat, memang masih ada ruang untuk BI untuk pangkas suku bunga acuannya. Kalau suku bunga acuannya masih ada ruang untuk dipangkas lagi, kami melihat sih harusnya ini juga akan, justru akan mendorong yield-nya akan kembali turun, bukan, bergerak naik ke, selanjutnya kayak gitu. Jadi makanya beberapa hal ini kami lihat ini yang akan membatasi peluang untuk kenaikan yield sebenarnya dalam jangka pendek ini, kira-kira seperti itu, Mbak. Untuk penurunan suku bunga acuan di pekan depan ini menurut Anda ruangnya itu sebesar apa, Pak? Ya, untuk ruang penurunan suku bunga acuan memang cukup terbuka dari sisi Bank Indonesia, namun apakah, pekan depan akan diturunkan oleh BI ini kita harus lihat lagi nanti seberapa besar, volatilitas dari sisi nilai tukar rupiah ya, karena dari sisi Bank Indonesia tentu saja ketika, ada apa namanya, rencana untuk pangkas suku bunga acuannya mereka pasti juga akan melihat dari sisi volatilitas nilai tukar. Kalau volatilitasnya masih cukup tinggi tentu saja ruang untuk Bank Indonesia pangkas suku bunga acuannya sebenarnya relatif terbatas. Tapi setidaknya kami sih masih melihat sampai akhir tahun ini ruang untuk dipangkas kembali suku bunga acuannya itu masih ada sekitar 25 basis point lagi sampai akhir tahun. Karena kalau melihat interest rate diferensial antara 7 days reverse repo dengan Fed fund rate saat ini masih sekitar 375 basis point, which is itu masih juga di atas rata-ratanya kalau kita lihat dari tahun 2016 ketika pertama kali 7 days reverse repo diluncurkan itu interest rate diferensial dengan Fed fund rate itu masih sekitar 360 basis point. Jadi artinya ruang untuk Bank Indonesia pangkas suku bunga acuannya sebenarnya masih cukup terbuka sehingga kalau masih ada ruang untuk pemangkasan suku bunga acuan sampai akhir tahun ini setidaknya itu ruang untuk penurunan yield juga masih cukup terbuka. Kira-kira seperti itu, Mbak. Artinya 25 basis point begitu ya ruangnya menurut Anda yang masih bisa sampai akhir tahun ini. Tapi kalaupun Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di pekan depan, lalu pengaruhnya terhadap pasar obligasi akan seperti apa? Ya, saya pikir justru ketika, ketika Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuannya, kita bisa lihat dari sisi yang lain. Artinya ketika, suku bunga ini masih bertahan, berarti, interest rate diferensial antara BI dengan, 7 days reverse repo itu semakin lebar gitu ya, masih akan terjaga di level yang sekarang. Nah, ini otomatis juga akan membuka ruang masuknya investor asing ke pasar domestik, yang kalau kita lihat di awal September ini aja, investor asing khususnya di pasar SBN itu telah mencatatkan net buy sekitar 4 sampai 5 triliun. Ini lebih baik daripada bulan Agustus yang lalu di mana investor asingnya mencatatkan net sale sekitar 3,8 triliun di pasar SBN.